Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sudah beberapa hari ini, sehabis Isya, Abu Nawas selalu keluar rumah dan nongkrong bersama sahabat karibnya yang bernama Somad. Mereka hampir setiap malam ngobrol berbagai hal, termasuk kehidupan rumah tangga Abu Nawas. Mat, beberapa hari ini tingkah istriku sangat aneh. Dia berubah menjadi pendiam dan tidak perhatian lagi kepadaku, kata Abu Nawas. Mungkin hanya perasaan kamu saja, Abu. Atau jangan-jangan kamu punya wanita idaman lain, Abu? Jawab Somad. Sembarangan kamu. Aku tidak pernah berbuat hal yang aneh-aneh selama ini. Aku juga tidak pernah mendekati wanita lain. Atau mungkin istri kamu sedang hamil, Abu? Kata Somad. Sepertinya tidak, Mat. Lagian kamu mana tahu wanita lagi hamil kelakuannya bisa berubah. Kamu kan belum berumah tangga, kata Abu Nawas. Udah tahu aku belum punya istri. Kok nanyain masalah kehidupan rumah tangga? Kan aneh, balas Somad. Abu dan Somad pun kemudian tertawa bersama. Tidak terasa, malam pun semakin larut. Abu dan Somad kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Sesampainya di rumah, Abu Nawas hendak masuk ke kamarnya. Namun rupanya kamar tersebut terkunci dari dalam. Istriku, tolong buka pintunya. Aku mau tidur, kata Abu Nawas. Berkali-kali Abu Nawas mengetuk-ketuk pintu kamar dan memanggil istrinya. Namun tidak ada jawaban. Akhirnya Abu Nawas pun tidur di luar kamar. Esok paginya, tidak seperti biasanya, istri Abu Nawas kali ini tidak membikinkan teh hangat. Tidak ada apa-apa yang terhidang di atas meja makan. Abu Nawas pun hanya bisa menghela nafas melihat hal tersebut. Dia pun segera memanggil istrinya dan mengajaknya ngobrol. Istriku, sebenarnya kamu sedang kena apa? Kenapa kelakuanmu seperti ini? Tanya Abu Nawas. Istri Abu Nawas tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dia hanya terdiam dan melihat ke depan dengan tatapan mata kosong, seolah menyimpan kesedihan. Istriku, tolong jangan seperti ini. Bicaralah apa yang kamu mau. Kalau aku salah, aku minta maaf, ucap Abu Nawas memelas. Suamiku, rasanya perhatianmu sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Kamu sekarang sudah tidak pernah memberiku hadiah lagi, kata istri Abu Nawas. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam untuk sejenak. Dia menyadari kalau selama ini memang jarang memberi hadiah semenjak mereka menikah. Abu Nawas pun kemudian memberikan penjelasan kepada istrinya. Istriku, kamu tahu pemburu atau pemancing kan? Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara memberikan berbagai umpan yang menarik. Nah, setelah buruannya kena, apa pernah kamu melihat pemburu atau pemancing tetap memberikan umpan?
Tentu tidak kan? Oh, begitu ya. Kata istri Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan suaminya, istri Abu Nawas pun segera saja membuatkan teh hangat dan sarapan untuk suaminya. Melihat hal tersebut, Abu Nawas pun bersorak dalam hati. Dia merasa senang istrinya sudah kembali seperti semula dan mau menerima penjelasannya. Nah, begitu istriku. Sudah seharusnya setiap pagi itu ada teh hangat dan sarapan untukku, kata Abu Nawas. Sikap istri Abu Nawas ternyata telah kembali seperti semula. Dia mau mengobrol dan melayani Abu Nawas dengan baik. Setelah sarapan, Abu Nawas pun kemudian berpamitan kepada istrinya untuk berjualan. Hari itu, istri Abu Nawas sengaja memasakkan bubur gandum kesukaan Abu Nawas sebagai hidangan makan malam. Sore harinya menjelang maghrib, Abu Nawas sudah kembali ke rumah. Dia pun disambut dengan mesra oleh istrinya. Suamiku, aku sudah memasakkan makanan kesukaanmu untuk makan malam nanti, kata istri Abu Nawas. Mendengar perkataan istrinya, hati Abu Nawas pun menjadi berbunga-bunga. Dia merasa semua masalah yang selama ini mengganjal ternyata sudah terselesaikan dengan baik. Setelah makan malam, Abu Nawas kemudian berpamitan kepada istrinya. Dia akan pergi ke rumah Somat karena ada urusan. Hati-hati di jalan suamiku. Jangan pulang malam-malam ya, ucap istri Abu Nawas. Somat ternyata sudah menunggu kedatangan Abu Nawas. Mereka berdua seperti biasa, ngobrol ke sana kemari hingga ke permasalahan rumah tangga Abu Nawas. Bagaimana istrimu, Abu? Sudah kembali seperti semula? Apa malah tambah parah? Tanya Somat. Wah, itu hanya masalah sepele, Mat. Aku bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Sekarang istriku malah tambah mesra, jawab Abu Nawas sedikit sombong. Memangnya istrimu meminta apa, Abu? Tanya Somat. Istriku hanya meminta aku sering memberikan kado atau hadiah untuknya seperti dulu, pas aku mendekatinya sebelum menikah, kata Abu Nawas. Lalu, jawabanmu gimana, Abu? Memangnya kamu punya uang lebih untuk memberi hadiah? Tanya Somat. Enggak, Mat. Aku hanya memberi perumpamaan seperti pemburu atau pemancing yang sedang berusaha mendapatkan apa yang diburunya. Pemburu atau pemancing pasti akan berusaha memberi umpan-umpan yang menarik untuk mendapatkan apa yang diburunya, jawab Abu Nawas. Ah, masa hanya seperti itu saja istrimu bisa luluh dan bersikap seperti biasa lagi? Kata Somat. Tidak terasa, malam pun semakin larut. Abu Nawas segera berpamitan dan kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun segera mengetuk-ngetuk pintu kamarnya. Dia berpikiran, istrinya pasti sudah sedari tadi menunggu kedatangannya. Istriku, ini aku sudah pulang. Ayo buka pintunya, kata Abu Nawas. Ternyata tidak ada jawaban dari dalam kamar. Beberapa saat, Abu Nawas kemudian mengetuk-ketuk pintu kamarnya lagi. Dia berpikiran, mungkin istrinya tidak mendengar suaranya. Istriku,
Ini aku sudah pulang. Ayo buka pintunya, ucap Abu Nawas. Tiba-tiba saja terdengar jawaban istri Abu Nawas dari dalam kamar. Suamiku, aku memahami penjelasanmu tadi pagi. Nah, pernahkah kamu tahu ada pemburu yang tidur dengan hewan buruannya? Atau pemancing tidur dengan ikan yang telah didapatkannya? Mendengar jawaban istrinya, Abu Nawas pun hanya bisa tersenyum kecut. Diceritakan, pada saat itu Abu Nawas menjadi salah seorang tokoh masyarakat yang sangat disegani. Hampir seluruh masyarakat mengakui kecerdikan dan kecerdasannya. Karena kepintarannya dalam memecahkan masalah, sehingga Baginda Raja kerap sekali memanggilnya ke istana. Selain cerdik, Abu Nawas ternyata juga dikenal sebagai sosok yang pintar dalam membaca berbagai kejadian alam. Suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Banyak pedagang yang kemudian mengamankan barang dagangannya agar tidak terkena air hujan. Abu Nawas pun memilih berteduh di salah satu bangunan di sudut pasar. Rupanya, di tempat tersebut ada beberapa pedagang yang juga sedang berteduh. Hujan yang turun ternyata cukup lama. Banyak orang yang merasa resah karena hujan tidak juga berhenti. Sementara itu, hari sudah menjelang sore. Tiba-tiba, seorang pedagang berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, katanya kau cerdas dan pandai membaca pertanda alam. Coba kau hentikan hujan ini." "Aku tidak bisa menghentikan hujan. Yang bisa menghentikan hujan itu hanya Allah," jawab Abu Nawas. "Lebih baik ditunggu saja, dan mari sama-sama berdoa agar hujan segera reda," lanjut Abu Nawas. Banyak pedagang dan orang-orang yang ternyata sedang mengamati Abu Nawas. Mereka rata-rata berharap agar Abu Nawas melakukan sesuatu agar dapat menghentikan hujan. Pakaian Abu Nawas dan sorban yang digunakan tanpa sudah mulai basah terkena percikan air hujan. Karena merasa berat, Abu Nawas pun kemudian melepas sorban yang dikenakan. Dia kemudian memutar-mutarkan di atas kepala dan kemudian memerasnya agar sorban tidak terlalu basah. Tidak begitu lama setelah itu, hujan tiba-tiba berhenti. Orang-orang pun merasa senang. Keriuhan pun mulai terasa. Para pedagang pun segera mengemasi barang dagangannya. Sementara itu, beberapa orang terlihat takjub melihat dengan tingkah laku Abu Nawas. "Kau lihat tadi, begitu Abu Nawas memutar-mutar sorbannya, tiba-tiba hujan langsung berhenti," ucap salah seorang yang berkepala botak. "Iya benar, pasti itu sorban ajaib," kata yang lainnya. "Bagaimana kalau sorban itu kita curi?" kata orang yang berambut panjang. "Benar, kita jual, pasti harganya sangat tinggi." Karena hari sudah menjelang malam, Abu Nawas dan orang-orang yang ada di pasar segera pulang ke rumah. Sementara itu, 3 orang jahat yang berencana mencuri sorban mengikuti Abu Nawas sampai di rumahnya. Abu Nawas yang sudah merasa kedinginan, kemudian segera berganti baju. Dia kemudian meletakkan sorbannya di tempat jemuran. Ketiga orang tadi rupanya terlihat sedang mengamati gerak-gerik Abu Nawas. "Kita tunggu Abu Nawas tertidur. Setelah itu, baru kita ambil sorbannya," ucap salah seorang yang berkepala botak.
Keesokan paginya, matahari bersinar dengan terang. Abu Nawas yang sudah bangun semenjak subuh, kemudian hendak menjemur sorbannya dan pakaiannya yang basah kemarin. Alangkah terkejutnya Abu Nawas melihat sorbannya sudah hilang. "Kemana sorbanku? Masa sorban sudah jelek seperti itu ada yang mencuri?" batin Abu Nawas. "Ya sudahlah, nanti aku beli lagi sorban yang lebih bagus." Sementara itu, 3 orang yang berhasil mencuri sorban Abu Nawas kemudian menyebarkan berita di pasar bahwa ada sorban yang mampu menghentikan hujan. Sorban itu termasuk benda sakti karena selalu dipakai oleh Abu Nawas. Banyak orang yang merasa tertarik untuk membeli sorban tersebut. Mereka percaya, apalagi sorban tersebut kepunyaan Abu Nawas. Namun, harga yang ditawarkan oleh ketiga orang pencuri tersebut sangatlah mahal, yaitu 100 dinar. "Sorban ini karena sakti dan mampu menghentikan hujan, maka aku jual 100 dinar, jawab orang yang berambut panjang. Meski sorban tersebut mampu menarik perhatian banyak orang, namun ternyata tidak ada yang sanggup membelinya. Ketiga orang tersebut kemudian membawa sorban ke desa sebelah, karena mereka mendengar bahwa ada saudagar kaya raya yang suka dengan barang-barang ajaib. "Tuan, sorban ini sangat spesial karena mampu menghentikan hujan. Ini hanya kami jual 100 dinar saja," kata orang yang berambut panjang. "Baiklah, aku beli sorban itu," kata saudagar yang kaya raya tersebut. "Memangnya sorban itu dulunya milik siapa?" tanya saudagar tersebut. "Sorban ini milik Abu Nawas." "Tuan tahu Abu Nawas kan?" jelas orang yang berambut panjang. "Tentu saja, aku mengenalnya. Dia memang orang yang cerdik dan mempunyai banyak kepandaian," jawab saudagar. "Lalu, bagaimana cara memakai sorban tersebut agar hujan bisa berhenti?" tanya saudagar itu. "Tuan, tinggal memutar-mutar sorban itu di atas kepala. Pasti tidak lama setelah itu hujan akan berhenti," jawab orang yang berkepala botak. Setelah menerima uang hasil penjualan sorban, ketiga orang tersebut kemudian bergegas pergi. Sementara itu, saudagar yang kaya raya itu kini menjadi pemilik baru sorban kepunyaan Abu Nawas. Dia kemudian menyimpan sorban tersebut di lemari dan merawatnya dengan hati-hati. "Kebetulan besok aku ada urusan di desa tempat Abu Nawas. Sorban itu akan aku bawa," batin saudagar. Esok paginya, cuaca terlihat mendung. Matahari rupanya enggan menampakkan dirinya. Sementara itu, saudagar pemilik baru sorban bersiap-siap untuk melakukan perjalanan ke desa sebelah sambil membawa barang dagangannya. Sesampainya di pasar, saudagar tersebut segera menyuruh anak buahnya untuk menjual barang-barang yang dibawa. Sementara itu, sang saudagar terlihat duduk di sebuah warung makan. Tak jauh dari warung tersebut, rupanya ada Abu Nawas yang hendak mencari sorban baru. Tiba-tiba saja, hujan turun dengan derasnya. Orang-orang pun berlarian ke sana kemari mencari tempat berteduh. Semua berusaha mencari perlindungan agar tidak basah terkena air hujan. Namun sang saudagar justru keluar dari warung makan. Dia kemudian berdiri di tempat yang lapang dan segera memutar-mutar sorbannya yang baru dibelinya di atas kepala. Berulang kali saudagar tersebut memutar-mutar sorban. Sesekali, bahkan dia berteriak, "Hujan, berhentilah! Hujan, berhentilah!" Orang-orang yang menyaksikan peristiwa tersebut banyak yang tertawa sendiri. Sementara itu,
Abu Nawas tampak memperhatikan sorban yang dibawa oleh sang saudagar. Kelihatannya sorban itu seperti milikku yang hilang. Tapi bagaimana mungkin bisa dimiliki orang itu? Batin Abu Nawas. Hujan pun masih turun dengan derasnya. Karena merasa capek dan sorban yang dimilikinya tidak bisa menghentikan hujan, sang saudagar kemudian segera menuju warung makan. Abu Nawas yang melihat hal tersebut pun segera menghampirinya. Sang saudagar nampak terkejut melihat kedatangan Abu Nawas. Namun, di sela-sela rasa terkejutnya, sang saudagar nampak marah dan merasa telah ditipu. Hai Abu Nawas, katanya sorban yang kamu miliki bisa menghentikan hujan. Mana buktinya? Ternyata kamu berbohong, kata sang saudagar. Wah, sebentar tuan, rupanya ada yang salah. Bolehkah saya melihat sorban tersebut? Jawab Abu Nawas. Sang saudagar kemudian segera memberikan sorban yang dimilikinya kepada Abu Nawas. Itu sorbanmu. Sudah kubeli mahal-mahal, ternyata sama sekali tidak berkhasiat, kata sang saudagar ketus. Mendengar perkataan saudagar tersebut, Abu Nawas justru tersenyum dan sedikit tertawa. Maaf tuan, ini memang sorban milik saya. Tapi beberapa hari yang lalu, sorban itu hilang. Rupanya ada yang mencuri, kata Abu Nawas. Orang yang menjual kepadaku berkata, kalau sorban itu mampu menghentikan hujan, karena dia pernah melihat sendiri, kamu menghentikan hujan dengan sorban itu. Sontak Abu Nawas pun tertawa mendengar penjelasan sang saudagar. Aduh, maaf tuan. Ternyata ada yang salah sangka. Waktu itu memang sedang hujan, dan saya memutar-mutar sorban di atas kepala, karena biar sorban itu kering, bukan untuk menghentikan hujan. Jelas Abu Nawas. Lagi pula, yang bisa menghentikan hujan itu hanya Allah, Tuhan semesta alam. Mana ada sorban bisa menghentikan hujan? Jelas Abu Nawas. Jangan percaya dengan barang-barang yang katanya memiliki kekuatan gaib dan sebangsanya. Percayalah hanya kepada Allah, sang pemilik segala alam ini. Lanjut Abu Nawas. Di sebuah desa yang tidak jauh dari istana, terjadi sebuah keributan kecil. Ada 3 orang yang nampaknya sedang kebingungan dalam menentukan sebuah keputusan. Ahmad, Zulfikar, dan Zubair adalah nama ketiga orang tersebut. Mereka pun akhirnya sepakat untuk datang ke kerajaan dan meminta putusan yang adil dari Baginda Raja. Saat itu, Baginda Raja sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi. Mengetahui ada rakyat yang datang, langsung saja Baginda Raja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, Ampun, beribu ampun Baginda, karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain. Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya, ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan? Begini Baginda, saya, Ahmad, mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan. Sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing.
Apabila ketika kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing, Zulfikar memperoleh sepertiga dari jumlah kambing, sedangkan Zubair yang menggembala dan merawat mendapat bagian seperdelapannya, kata Ahmad. Benar Baginda, ketika kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu, kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami ke sini ingin memohon pertolongan Baginda, terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai dengan perjanjian tentu tidaklah mudah. Bayangkan saja bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu. Maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian sepertiganya, seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan seperdelapannya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja Harun al-Rashid tanpa berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah, akhirnya Baginda Raja mengundang Abu Nawas yang cerdik untuk datang ke istana. Setelah Abu Nawas sampai di istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kebingungan tersebut. Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah, saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya, kata Abu Nawas. Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya. Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambing. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23, Abu Nawas lantas berpikir keras menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, izinkan saya meminjam kambing Baginda seekor saja, kata Abu Nawas. Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian, kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Baginda Raja. Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor, kata Abu Nawas. Dan terakhir, Zubair yang memperoleh bagian seperdelapannya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Nah, kambing ini sisa 1. Karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Perkara yang pelik itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdikan Abu Nawas. Wassalamualaikum warahmatullahi